Selamat pagi semuanya. Saudara kok kelihatannya lemes sekali hari ini. Selamat pagi saudara. Ya, kok katanya Roni yang puasa kok lebih segar dari saudara, oke? Oke. Saudara, kita sampai ke minggu yang terakhir, minggu yang kelima seri kita Rise and Fall. Ini minggu yang terakhir ya. Nah saudara, tujuan kita belajar sama-sama dari seri ini adalah kita melihat dari kepemimpinan, dimulai dari kepemimpinan Yesus. Ya, dan kemudian kita belajar kepemimpinan dari raja-raja orang Israel yang sebagaimana hebatnya mereka punya titik lemah, kejatuhan, ya. Dan kita mau belajar, saudara enggak perlu belajar dari kelemahan saudara sendiri untuk dipulihkan. Saudara bisa belajar dari orang lain. Itu tujuannya kita belajar seri ini. Nah, hari ini kita masuk di dalam kisah dari Raja Yehuda yang bernama Hizkia. Minggu lalu kita belajar dari kisah Salomo. Salomo punya pencapaian yang luar biasa. Salomo diberikan hikmat yang luar biasa. Masalah Salomo satu, saudara. Pada waktu dia menerima hikmat dan melakukan segala perkara, dia juga undur dalam kerohaniannya. Sehingga pada waktu namanya masyhur, orang datang ke Yerusalem, orang datang ke Israel dan melihat kehebatan Salomo. Yang mereka lihat bukan Tuhan yang dahsyat, yang mereka tuh lihat adalah Salomo yang hebat dan banyak bukit-bukit pengorbanan yang dibangun Salomo buat istri-istrinya. Apa yang Tuhan rancangkan buat Salomo untuk memuliakan dia lewat hikmat yang Tuhan berikan tidak punya dampak karena orang yang datang mendapatkan signal atau mendapatkan berita yang salah. Gereja Tuhan, kita belajar sebagai gereja, kita juga bisa mengalami kesalahan yang sama seperti yang Salomo lakukan. Pada waktu kita diangkat oleh Tuhan adalah kehendak Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham pada mulanya. Tuhan mengatakan, aku akan membuat namamu masyhur. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Tetapi tujuan saudara dan saya, tujuan gereja Tuhan dibuat masyhur adalah supaya kita jadi berkat. Kita bisa merefleksikan kemuliaan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Ada amin saudara. Jadi kalau usahamu berhasil, pastikan engkau tahu, yang pertama kali engkau ingat bahwa itu bukan karena engkau hebat, itu bukan semata-mata karena engkau kerja keras, tapi karena berkat Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau bersekolah dan sekolahmu berhasil, pastikan engkau terlebih dahulu tahu dan orang lain tahu bahwa Tuhan di dalam engkau mengerjakannya untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaanmu. Ada amin, saudara. Saudara, hari ini kita melihat dalam kepemimpinan Hizkia. Pada dasarnya, saudara, dari setiap raja yang kita pelajari, mulai dari Raja Saul, Raja Daud, yang ketiga Raja Salomo, dan kini adalah Raja Hizkia. Secara umum kehidupan Hizkia ini paling rohani, saudara. Kita akan melihat dari awal hidupnya sampai matinya, dia cukup rohani. Bahkan kalau saudara membaca dari sejarawan Alkitab, mereka menggolongkan Raja Yehuda terdiri dari beberapa golongan. The good king, terus kemudian the evil king, the most evil king, and the best king. Oke, ya, ada yang best, good, evil, the most evil. Oke. The worst, oke, ya. Maka Hizkia menempati yang paling bagus, oke, yang paling rohani. Hari ini kita akan belajar tentang generasi. Nah, supaya nanti perjalanan saudara ngikutin, anak Hizkia yang namanya Manasye menempati urutan the worst king of Judah, oke. Bapaknya the best, anaknya the worst. Oke, kita akan melihat bagaimana Hizkia memulai kepemimpinannya. 2 Raja-Raja 18. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, saudara, zamannya Hizkia memerintah, kerajaan Israel sudah pecah. Ada kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel 10 suku, kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda 2 suku. Ya, pada waktu Hosea bin Elah memerintah di Israel, Hizkia naik tahta di Yehuda. Oke. Dia adalah anak Ahaz, Raja Yehuda,
Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Zakaria adalah imam besar pada waktu itu. Zakaria hidup pada zaman opanya, zamannya opanya si Hizkia. Okay? Beberapa penulis, beberapa ahli sejarah mengatakan Zakaria ini adalah penasehat rohani dari opa Hizkia. Opanya Hizkia namanya Usia. Okay? Usia termasuk golongan the good king. Okay? Tidak sepenuhnya bagus, tapi good king. Okay? Nah, saudara, Raja Ahaz bapaknya adalah raja yang jahat. Raja Hizkia adalah raja yang baik. Kalau di dalam keluarga, saudara bisa katakan begini, oh ini Tuhan intervensi. Tuhan betul intervensi dalam kehidupan Hizkia. Selalu ada cara Tuhan intervensi. Saya percaya bahwa kalau Tuhan intervensi, ada raja yang jahat, punya anak yang sangat baik. Ada sesuatu yang terjadi, dia belajar dari mana? Oke? Saya percaya dia belajar dari mamanya yang merupakan anak imam besar Zakaria. Saudara, di bulan pertama, di tahun pertama, jadi pada waktu dia naik tahta, di kitab 2 Tawarikh dicatat bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Hizkia bukan pembaharuan ekonomi, saudara. Yang dilakukan pertama kali oleh Hizkia adalah pembaharuan rohani. Dia buka kembali bait Allah yang ditutup sama bapaknya, korban dijalankan lagi, Paskah dimulai lagi, bahkan dia mengundang dari seluruh suku Israel, suku utara untuk datang dan merayakan Paskah bersama-sama. Bulan pertama, tahun pertama, awal pemerintahannya dimulai, dia balikan langsung apa yang papanya lakukan salah. Siapa yang tahu itu perlu keberanian yang luar biasa, saudara. Ya, mengubah apa yang menjadi kekejian menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saya katakan dari Raja Yehuda yang memerintah, orang sejarawan gereja menggolongkan, sejarawan perjanjian lama menggolongkan bahwa Hizkia ini merupakan salah satu raja terbaik yang pernah memerintah di Yehuda. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada hari itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular yang namanya disebut Nehustan. Saudara tahu pada waktu bangsa Israel di padang gurun mereka kena tulah dan mereka melihat kepada ular tembaga itu dan disembuhkan. Gambaran tentang salib daripada Tuhan Yesus. Pada waktu kita melihat bahwa kepada salib penghukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus, kita disembuhkan. Tapi itu jadi berhala, saudara. Itu di zaman Ahaz, papanya Hizkia, itu jadi berhala. Okay? Dan Hizkia melakukan semua yang benar, saudara. Di awal pemerintahnya dia memerintah dengan sangat baik. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Alkitab mengatakan dia melakukan apa yang baik. Dan ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Pelajaran yang pertama, saudara, terlepas dari keadaan orang tuamu, engkau punya harapan. Ada amin, saudara? Ya. Ahaz adalah raja yang jahat. Hizkia Tuhan bisa ubahkan jadi raja yang rohani. Ada amin. Untuk ibu-ibu yang punya suami yang mengatakan, suami saya bukan doa pagi Pak, pulang pagi. Ada harapan sekalipun suamimu enggak dalam Tuhan, anakmu bisa menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Ada amin. Sebaliknya juga saudara, oke? Hari-hari ini hari emansipasi, dulu seringkali kita ngomong gini, ibu-ibu kalau suamimu enggak rohani, tapi saya juga katakan pagi hari ini, bapak-bapak kalau istrimu enggak rohani.
Engkau punya harapan untuk melihat anak-anakmu berdiri benar bagi Tuhan. Tapi setiap kita punya tanggung jawab. Dan ini yang kita lihat, saudara. Hizkia punya kelebihan, tapi kekurangannya yang sepertinya sepele. Punya konsekuensi buat generasi. Saudara, pada waktu Hizkia sudah memerintah dan melakukan banyak perubahan secara rohani di Yehuda. Kerajaan Yehuda diberkati luar biasa. Pada waktu itu, kerajaan utara Israel diserang oleh Raja Asyur. Syria, saudara. Oke? Ya. Memang dari Syria, oke. Selama ini sejarah mengatakan keluar hal-hal yang apa yang saudara kenal sekarang Syria, tapi Tuhan akan balikkan itu. Siapa yang percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bahkan di antara orang-orang dari golongan yang seperti itu. Ada amin, saudara. Jadi pada zaman itu keluar dari Syria ancaman. Kerajaan Asyur ini kerajaan yang terbesar, yang terkuat pada zamannya Hizkia. Dia nyerang kerajaan utara, mengalahkan Israel, saudara. Oke, 10 suku itu dihancurkan. Ya, ini yang terjadi. Dia juga mau menyerang Hizkia, kerajaan Yehuda yang ada di sebelah selatan. 2 Raja-Raja 19 dikatakan Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendiri Allah dari segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Ini pada waktu Hizkia dikepung oleh ratusan ribu tentara Asyur. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah, buka matamu ya Tuhan dan lihat. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Dan menaruh pada Allah mereka ke dalam api sebab mereka bukan Allah. Hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Dia katakan begini, Tuhan, selama ini Asyur setiap kali perang pasti menang. Termasuk kerajaan Israel habis. Karena Allah mereka itu cuma buatan tangan. Itu yang Hizkia katakan. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Allah ya Tuhan. Artinya dia katakan Tuhan, yang lain kalah karena Allahnya enggak punya kuasa. Asyur ini besar Tuhan, tapi kami punya Allah yang hidup. Saudara, Hizkia mengalami challenge, Hizkia mengalami tantangan sama seperti saudara dan saya. Menjadi orang percaya tidak membuat kita berkurang tantangannya. Cuman kita percaya satu perkara, bahwa dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan kita tidak sendirian. Kita juga bisa mengatakan hal yang sama, Tuhan kalau temanku yang memang tidak punya pengharapan dikalahkan oleh masalahnya, itu mah biasa. Tapi untuk aku Tuhan, bukan karena aku kuat, tapi karena aku punya Tuhan yang hidup. Ada amin saudara. Dan Tuhan menjawab doanya. Ada nubuatan Yesaya datang kepada Raja Hizkia. Sebab ini beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Hizkia dapat nubuatan dari Yesaya. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Mulai perang aja enggak. Itu yang Tuhan janjikan. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Itu cara orang pada waktu itu untuk nyerang kota, saudara. Melalui jalan dari mana ia datang, kata Yesaya, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikian firman Tuhan. Dia tidak akan masuk ke Yerusalem. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan pegang janjinya. Saudara perhatikan baik-baik. Sepanjang sejarah raja-raja di Israel, sewaktu raja itu mengembalikan korban di bait Allah, korban dinaikkan kembali. Sekalipun rajanya tidak sempurna. Perhatikan baik-baik. Tuhan bela. Tuhan bela.
Saudara, kita umat perjanjian baru. Korbannya sudah diberikan. Sekali untuk selama-lamanya. Itu yang kitab Ibrani mengatakan. Dulu mereka buat korban terus. Setiap tahun mereka harus ada korban. Ada korban harian. Pada waktu korban dipersembahkan, perjanjian lama, dosamu ditutupi. Umat perjanjian baru pada waktu korban Yesus diberikan dan engkau percaya, dosamu dihapuskan. Sekalipun kau tidak sempurna, ada pembelaan Tuhan atas engkau. Tuhan bukan tidak deal dengan anak-anaknya, tapi Tuhan menyertai kehidupan anak-anaknya. Ada amin, saudara. Dan itu yang terjadi di dalam zamannya Hizkia. Tuhan bela Hizkia. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Wah, kalau ini difilmkan seru, saudara. Keluarlah malaikat Tuhan. Single. The angel from the Lord. Oke? Ya, the angel of the Lord, ya. Satu. Ya. Lalu dibunuhnya 185.000 orang. 185.000 orang itu besar, saudara. Saudara, peperangan modern belum pernah menyaksikan dalam satu hari ada 185.000 orang mati. Kalau saudara suka perang, saudara cek. Peperangan di Normandy tidak sampai segitu matinya dalam sehari. Oke? Itu banyak yang mati, saudara. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sampai beberapa waktu, sampai bom itu dampaknya habis, belum ada 185.000 orang mati. Pearl Harbor yang saudara nonton filmnya, cuma 3.000 orang. Oke, saya tidak mau mengecilkan arti 3.000 orang mati, saudara. Oke, itu juga banyak, 3.000-an orang mati. Yang saya maksudkan, yang Tuhan lakukan buat Hizkia, ini raja gede, Raja Asyur, dibuat 185.000 orang mati. Saya tidak tahu, saudara, apakah oksigennya tiba-tiba diambil? Mereka tiba-tiba mati lemes. Karena untuk membunuh 185.000 orang itu perlu waktu kalau saudara dan saya, benar gak? Tapi kalau Tuhan mau bela anaknya, dia bisa lakukan dengan cara apapun. Oke, 185.000 orang mati. Di dalam perkemahan Asyur, keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang yang mati belaka. Saya yakin orang Israel, orang Yehuda tidak menguburkan orang ini. 185.000 kalau mau dikubur, saudara. Saudara hitung aja 1 orang setengah jam, kaliin aja. Lama itu, saudara, ya. Oke, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Nineve. Sejarah mencatat, saudara, Alkitab saudara juga mencatat di Tawarik, dia pulang dibunuh oleh kedua anaknya. That's it. Hizkia mengatakan, dahsyat. Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan belain saudara, dia enggak belain tanggung-tanggung. Ada amin, saudara. Dia sanggup untuk membela anaknya. Oke? Nah, saudara, lama setelah itu Hizkia jatuh sakit, saudara. Dan pada waktu dia sakit, Tuhan bilang, Hizkia, ini waktunya pulang. Sebelum kamu pulang, ada satu perkara yang aku mau kamu lakukan. Itu pesannya Tuhan. Kita baca. Di 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-20 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya. Oke. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Nah, saudara, ini kelemahan terjemahan kita. Kalau saudara dengar terjemahan ini sepertinya apa? Kamu udah mau mati, pesan-pesan terakhir. Oke. Jadi Hizkia datang kepada anaknya, nak jagain sapi ya, jagain kambing domba. Oke, perusahaan tolong dijagain. Ini ya, jangan bertengkar ya, papa mau balik. Kira-kira itu message-nya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggrisnya lain, saudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan sebelum kamu mati, kata Tuhan. Set your house in order. Beresin keluargamu. Apa artinya? Karena keluargamu tidak beres. Itu pesan Yesaya kepada Hizkia. Kira-kira gini, Hizkia, kamu
ke gereja rutin. Pelayanan bagus. Tapi anak-anakmu enggak ada yang niru kamu. Kamu ini sudah mau mati. Perhatikan anak-anakmu. Kira-kira itu pesannya Yesaya dari Tuhan untuk Hizkia. Oke? Apa respon Hizkia? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Itu cara orang Israel berdoa. Bukan membawa, kalau saudara mau pakai cara itu boleh aja, tapi tidak menjamin doamu lebih cepat dijawab. Oke? Kalau saudara mau pakai menghadap dinding boleh, menghadap dapur boleh, menghadap meja makan, hati-hati saudara. Saudara tidak fokus berdoa, saudara fokus sama makanan. Oke? Jadi karena banyak orang Kristen suka begini, oh makanya saya berdoa nggak dijawab, saya mau minta umur panjang. Oh jadi kalau sakit mau minta umur panjang, hadap dinding dan berdoa. Oke? Tidak ada hubungannya dengan dinding saudara. Oke? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Oke? Jadi dia nangis saudara, ini mau mati saudara ya, dia menangis. Tuhan bilang apa? Oke, sebelum kamu mati, beresin rumahmu, beresin keluargamu, set your house in order. Terus dia nangis, Tuhan tolong dong, kira-kira gitu ya. Dia minta tambahan usia. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Ini nabi saudara, habis bernubuat, dia keluar saudara. Belum sampai keluar, belum dia starter mobilnya, Tuhan bilang lagi, masuk. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, begini firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Yesaya balik lagi dan nyampaikan. Dia katakan, hei ternyata pada waktu aku tadi keluar sampai ke parkiran, kamu berdoa nangis-nangis ya. Tuhan kasih tahu aku, kira-kira begitu. Oke? Ya. Katanya Tuhan, dalam 3 hari kamu sembuh. Ini sakit dan mau mati saudara. Ya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, dia dapat tambahan 15 tahun. Dan tambahan 15 tahun, Yehuda tambah kaya, Hizkia tambah terkenal, dan dia tambah sombong. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Saudara, pada zaman itu ada kerajaan Asyur yang tadi sudah Tuhan buat kalah. Okay? Pulang rajanya dibunuh sama anaknya. Enggak lama kemudian bangkit kerajaan Babilonia dan mengarahkan kerajaan Asyur. Okay? Kerajaan Asyur hilang dari peredaran. Sekarang kerajaan Babel. Kerajaan Babel melihat kerajaan Yehuda ini gede, diberkati. Jadi dia mau buat persahabatan. Ini kerajaan Babel besar saudara, kalau dia ngirim hadiah, itu berarti Raja Babel ini masih menghormati Hizkia. Okay? Jadi Hizkia ini tambah populer, tambah gede, ya. Perusahaannya tambah banyak kalau hari ini, ya. Mulai masuk majalah mana-mana, terkenal di seantero regional, kira-kira begitu. Karena Hizkia sakit disambangin, saudara. Tidak dibawain buah, tapi dibawain emas perak, kira-kira gitu. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini? Dari mana mereka datang?
Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Saudara, saya bisa bayangkan tonnya Yesaya, intonasinya datang kepada Hizkia adalah, kamu ini lakukan apa? Tapi dengan bangganya dia bilang, semua aku liatin. Ini kan hebat nih. Kira-kira seperti itu. Itu 15 tahun perpanjangan membuat Hizkia semakin kelihatan hebat. Kemurahan Tuhan untuk Hizkia untuk memperbaiki keadaan keluarganya. To set his house in order. Itu tujuannya. Tapi dia lupa. Dia semakin dihormati, semakin kaya, semakin berpengaruh. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang. Bahwa segala yang ada dalam istanamu, yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Yesaya menubuatkan apa yang terjadi dari keturunan Hizkia akan ada penawanan besar-besaran. Itu yang kita kenal. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan seluruh harta, seluruh isi bait Allah diangkut ke Babel. Tahukah saudara, Tuhan sudah warn Hizkia, karena Hizkia raja yang benar. Dia bilang begini, Hizkia engkau benar. Ingat baik-baik, benerin rumahmu. It's not about you, bukan tentang engkau saja, it's about your next generation. Oke, Tuhan sudah kasih warning, saudara. Tuhan kasih perpanjangan usia for that purpose. Akhirnya, Yesaya mengatakan, Hizkia, anak cucumu akan ditawan ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Persis saudara, itu yang terjadi. Bangsawan Yehuda, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ini adalah kegenapan nubuatan yang Yesaya berikan kepada Hizkia. Akan menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Saudara, kalau saudara jadi Hizkia, apa yang saudara responi? Ini responnya Hizkia, saudara. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Ini habis minum apa kira-kira Hizkia, saudara? Setelah dinubuatin, anak cucumu jadi tawanan. Semua barang di kerajaanmu diangkut, dibawa, dikukutin ke Babel. Jawabannya kira-kira begini, kalau dia sekarang orang Kristen, puji Tuhan, haleluya. Karena pikirnya begini, ini pikirnya saudara, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dalam hatinya begini, untung enggak di masaku, kan ini anak cucu. Ya wis, kalau anak cucu ya enggak apa-apalah, yang penting aku oke. Saudara coba kita kontraskan. 15 tahun sebelumnya dia mau mati, saudara. Dia nangis bombay, saudara. Karena dia mau mati. 15 tahun kemudian, Tuhan bilang, anak cucumu habis. Dia bilang ini, puji Tuhan enggak di zamanku. Saudara, kalau kita membuatnya seperti itu, kelihatannya begini, Hizkia ini nemen kok ya. Tapi saudara, seringkali gereja Tuhan punya sikap yang sama, saudara. Kita hanya membangun dan berpikir tentang generasi kita. Kita tidak pernah berpikir untuk generasi berikut. Kita mengatakan yang penting saya benar sama Tuhan. Gimana dengan generasi berikutnya? Jawaban kita rohani, saudara. Yaitu antara mereka dengan Tuhan.
Ya. Kan mereka punya tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Yes and no. Benar mereka punya tanggung jawab pribadi dengan Tuhan, tapi kita punya tanggung jawab untuk membangkitkan generasi yang takut akan Tuhan. Ada amin gereja Tuhan. Dan untuk membangkitkan generasi yang akan datang, perlu usaha, perlu biaya, saudara. Perlu waktu. Bagi Bapak Ibu yang melayani Tuhan, saya ingin beritahukan, ada pelayanan yang sama pentingnya dengan pelayanan yang di luar, kalau tidak lebih penting, yaitu pelayanan kepada anakmu, kepada cucumu. Masalah utama kenapa Saul jadi raja pertama di Israel adalah orang Israel mengatakan kepada Samuel, anakmu tidak ngikuti apa yang kau lakukan. Sorry, kita minta raja. Yes, ada kebebalan orang Israel. Tapi karena dia melihat anak-anak Samuel tidak berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Gereja Tuhan, kita bukan berjemaat untuk satu generasi. Ada amin, saudara? Dan harusnya generasi yang akan datang harus menjadi generasi yang lebih mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh, lebih tangkap hatinya Tuhan daripada kita. Dan kita tidak bisa hanya ya apa adanya lah. Dan begitu berbangga dengan achievement pada generasi kita. That's what Hizkia did. Dia begitu berbangga. Kalau dia pengusaha, dia akan bilang begini, wow, perusahaanku banyak, gede, siap aku wariskan untuk anak-anakku. Kalau dia pemimpin gereja, dia bilang, aku sudah bangun gereja yang besar dan gedungnya besar untuk generasi berikutnya. Cuman masalahnya, kita tidak mempersiapkan generasinya. Itu yang terjadi di zaman Hizkia. Kelihatannya sepele, saudara. Saudara mungkin kalau membaca dan mengatakan, apa big deal sih kelemahannya Hizkia? Salah, tak minta 15 tahun. Mestinya minta 10 tahun kali ya. No, it's not about 10 years or 15 years. Karena dia tidak mengerti hatinya Tuhan buat generasi. Ini keturunan Hizkia, saudara. 2 Raja-Raja 21. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali apa yang bapaknya runtuhkan dia bangun, apa yang bapaknya bangun dia runtuhkan. Yang dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel. Sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. So tragic. Dia punya papa, saudara. Raja yang paling rohani yang pernah memerintah di Yehuda. Melahirkan anak yang memerintah menjadi raja yang paling keji di Yehuda. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sudah peringatkan, set your house in order. Tapi fokusnya Yehuda adalah, fokusnya Hizkia adalah membangun sesuatu yang tampak di luar. Karena kalau cuma set your house in order, tidak kelihatan glorinya. Saya mendorong kepada setiap kita. Dimulai dari yang paling kecil. Kita punya keluarga, saudara. Set your house in order. Beberapa orang berdoa seperti ini, Tuhan aku berdoa, aku memberikan hidupku untuk Engkau. Tuhan aku melakukan pekerjaan-Mu.
Tuhan, Engkau jagain anak-anakku. Saudara, kemudian Tuhan menjawab dari surga. Emangnya aku babysitter? Saudara, anak saudara yang kecil yang mulai bertumbuh dewasa, kelihatannya tidak berarti, saudara. So important. We have to invest our time, our life. Saudara, saya pernah ditelepon untuk minta pelayanan. Dan kemudian saya bilang, waduh hari itu saya nggak bisa. Ada acara pelayanan Pak, enggak, saya sudah janji sama istri sama anak-anak. Pertanyaan berikutnya, loh Pak, kalau gitu bisa ditunda dong Pak untuk pelayanan. Saya jawab begini, oh itu pelayanan. Akhirnya tutup telepon, mungkin tutup telepon dia pikir begini, wih hamba Tuhan ini sombong banget. Hanya untuk alasan istri dan anak-anak, dia menolak pelayanan yang begitu berharga. Karena saya melihat waktu saya dengan istri dan anak-anak, itu pelayanan dan itu berharga. How could, saudara, bagaimana kita mau membangun untuk generasi yang berikutnya? Tidak ada yang salah dengan gedung besar, saudara. Tidak ada yang salah dengan perusahaan besar. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. But set your house in order, itu kata firman Tuhan. Itu bagian daripada apa yang kita harus lakukan sebagai gereja. Itu sebabnya we put so much emphasis in sekolah minggu. Saudara, orang mulai berpikir tentang sesuatu yang kelihatan. Ada orang yang memberikan nasihat, ngapain ngurus sekolah minggu? Itu pelayanan keluar duit, defisit. Tidak menghasilkan duit. Kalau ada yang namanya divisi, saudara, divisi sekolah minggu itu tekor, saudara. Persembahannya dikit, effortnya luar biasa. Tapi karena kita mau membangkitkan generasi yang penerus dari sana. That's why we are serious about it. Saudara, itu sebabnya dari minggu ke minggu diumumkan retreat sekolah minggu. Itu sebabnya selama saya ada di kota ini, kalau ada retreat sekolah minggu saya selalu ikut. Kenapa? Buat saya itu penting. Saya tidak mengatakan yang di sini tidak penting. Tapi siapa yang tahu saudara, secara umum yang di sini, kita ini matinya duluan daripada yang di sana. Ada amin saudara? Yes. Saudara enggak amin, kenyataannya begitu saudara. Oke? Dan setelah kita yang di sini sudah enggak ada, berfellowship di sana, yang di sana itu bertumbuh saudara. Dan kita berharap yang di sana akan menggantikan kita yang di sini dan lebih powerful daripada kita yang dulu melayani di sini. Ada amin saudara. That's the next generation. Dan itu kita perlu lakukan deliberately, secara sengaja. Itu sebabnya pelayanan sekolah minggu bukan pelayanan untuk tidak mengganggu ibadah utama. We are serious with that. Kami serius dengan anak-anak remaja untuk melayani Tuhan. Saya mengucap syukur di usia Mika mulai nabuh drum. Saya mengucap syukur anak-anak remaja sudah di sini dan mulai jadi worship leader. We are investing for our next generation. Saudara penting, tapi generasi berikut kita lebih penting, saudara. Ada amin, saudara. Ada amin. Set your house in order. Allah kita dikenal sebagai Allah generasi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Akulah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena waktu saudara saya hanya memberikan cuplikan, saudara bisa lihat di rumah. Di kitab Kejadian selalu penuh
dengan cerita yang dimulai dalam bahasa Indonesianya, ini adalah riwayat. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, di dalam bahasa Indonesianya ini adalah keturunan. Sebenarnya kata yang benar adalah ini adalah riwayat. Dalam bahasa Inggrisnya, this is the account of. Saudara, begitu banyak. Saudara mulai membaca, pada waktu Tuhan bicara tentang ini adalah riwayat Terah, papanya Abraham. Maka saudara akan melihat sedikit tentang Terah dan banyak tentang Abraham. Pada waktu Tuhan berbicara tentang ini adalah riwayat Abraham, maka Tuhan bicara sedikit tentang Abraham, Tuhan bicara banyak tentang Ishak. Pada waktu Tuhan bicara kepada ini adalah riwayat Ishak, maka dia bicara sedikit tentang Ishak dan banyak tentang Yakub dan Esau. Artinya apa? Cara saudara Tuhan memandang ini adalah riwayat Ronigara. Maka Tuhan bicara sedikit tentang apa yang Ronigara lakukan dan apa generasi setelah dia lakukan buat Tuhan. Generasi jasmaninya dan juga anak-anak rohaninya. That's the way God see it. Saudara, gereja Tuhan seringkali jadi short-sighted. Yang dia lihat sekarang gimana. Yuk kita gede-gedean. Yuk kita hebat-hebatan. It's not about just us. It's about building to the next generation. Ini tentang membangun kepada generasi yang setelah itu. Itu sebabnya saudara. Saudara saya mengucap syukur istri saya mengambil tanggung jawab untuk run sekolah. Sekolah itu, saudara detailnya, sumpeknya banyak. Detailnya banyak. Tapi pada kemarin ada graduation, pada waktu anak-anak ini memberikan speech untuk graduation, hidupnya diubah. Saya katakan, kamu lakukan yang benar. It's tough, but it's worth it. Karena kita membangun generasi yang berikutnya. Bukan hanya generasi yang pintar, saudara. Salomo pintar tapi tidak memuliakan Tuhan. Kita mau membangun generasi yang pintar, tapi lebih daripada itu, generasi yang hidupnya sungguh-sungguh diberikan untuk Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah berikan segalanya buat mereka. Ayat terakhir, saudara. Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dia pergi supaya pengikutnya melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Saudara, kadang kita tidak percaya ayat ini. Is that for real? Saudara, tahukah saudara bahwa pelayanan Tuhan Yesus secara radius tidak lebih besar daripada Surabaya ke Malang. Tuhan Yesus tidak pernah travel lebih jauh daripada Surabaya Malang. Tapi dia berikan mandat kepada murid-muridnya dan dia katakan gini, pergi ke seluruh dunia. Kabarkan Injil. Dan saudara tahu, dari 11 murid Yesus, yang satu tidak sempat pergi karena gantungan, saudara. Ya. Yang 11 pergi, Eropa, India, Afrika. Zaman itu loh, saudara, zaman itu. Seluruh Rasul Yesus pergi jauh lebih daripada apa yang gurunya pernah lakukan. Kalau saudara mengatakan pada waktu setelah Yesus melayani 3,5 tahun, gereja yang dihasilkan di loteng Yerusalem 120, ada orang yang mengatakan, wah kalau saya start gereja 3,5 tahun Pak, udah limpah ribuan orang. Siapa yang tahu bahwa Yesus yang tahu untuk bangun gereja? Yesus tahu bangun pola. Dari 120 itu, Injil menyebar ke seluruh dunia. Karena Jesus made disciples. Bukan attract just fans. Tadi pagi saya nggak ada di sini, saudara, saya membagikan firman Tuhan di gereja lain. Saya bagikan tentang fans or disciple. Fans itu penggemar, saudara. Penggemarnya Yesus ini luar biasa, saudara.
Kemana-mana Yesus pergi dia ngikut. Oke, penggemar. Bahkan mereka memaksa Yesus untuk jadi raja. Hebat nggak fansnya Tuhan Yesus? Itu di Galilea, saudara. Tapi itu fans. Pada waktu Yesus bilang, aku ini datangnya dari surga ke bumi. Nggak usah kamu jadikan raja, aku udah raja. Offended, saudara. Maka banyak di antara mereka meninggalkan Yesus. Saudara baca Yohanes pasal yang ke-6. Yesus melayani orang banyak, tapi tidak memuridkan semua orang yang dia layani. Oke, saya ulangi lagi. Yesus melayani ribuan orang, tapi memuridkan 12 orang. Saudara mungkin tidak bisa melayani ribuan orang. Saudara bisa muridkan beberapa orang. Ada amin, saudara? That's the way Jesus built his church. Saudara, attendance jemaat ini bisa meningkat, saudara. Kita punya 3 kali ibadah, attendance-nya bisa meningkat. Tapi belum tentu muridnya tambah banyak. Saudara. Yang Tuhan mau adalah go and make disciples. Tuhan tidak mengatakan go and gather crowds. Saudara, kalau mau gather crowd, saudara, saya tidak perlu lama khotbah di sini. Khotbahnya dikurangi 15 menit. Kita panggil tukul tapi yang sudah dalam Tuhan, di sini 20 menit. Orang datang, saudara. Okay. But we want to make disciples. Not just drawing crowds. Karena crowds minggu ini, tahun depan, crowds yang sama bisa mengatakan salibkan dia. Daripada tiba-tiba tahun depan ada orang yang mengatakan salibkan gembala. Saya lebih baik membangun dengan pola Yesus dan mengatakan let's just make disciple. Ada amin gereja Tuhan. Saudara, setelah ibadah selesai, kita akan melakukan sesuatu yang agak beda. Ya, nanti kita akan melihat klip dari live group yang ada di dalam jemaat, ya sebentar aja 3 menit. Ya, minggu depan kita akan tayangkan lagi dari live group yang lain yang belum sempat di syuting. Tujuannya ini, saudara. Saya ingin mendorong saudara untuk terlibat di dalam live group. Saudara perlu kerendahan hati pada waktu saudara menjadi dekat satu dengan yang lain karena orang akan tahu kelemahanmu. Tahukah saudara, saya berkhotbah gini, this is very safe. Saudara enggak tanya balik saya. Benar enggak, saudara? Kalau saya berkhotbah tentang keluarga, begini. Saudara enggak sempat tanya balik, Pak, yang Bapak maksudkan begini ini gimana? Apa Bapak punya waktu? Saudara, saya enggak bisa ditanya balik. Oke? Yang punya kesempatan begitu istri saya pulang dan mengatakan, ngawur kamu tadi khotbah. Kamu ngomong tapi kamu enggak lakuin. Ya. Itu sebabnya saudara pengkhotbah yang kalau saya keluar khotbah gitu lebih nyaman, saudara. Istri enggak ada, jadi saudara tahu kalau mau ngomong apa juga enggak ada yang tahu ini asli apa sedikit. No, it's just joking. Oke? Tapi pada waktu dalam kelompok kecil, saudara, anak saya tahu apa yang papa mamanya lakukan. Saya enggak bisa nutupin dari mereka. That's the idea of life group. Sekalipun tidak sedekat itu, but you become real. Saudara enggak jadi superstar di life group. Saudara jadi real. Saudara jadi diri saudara. That helps you to grow. Ada amin, saudara. Bagi saudara yang belum ikut life group, saya mendorong saudara untuk terlibat di dalam life group. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini.